Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yazid. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat satu media pembelajaran dalam satu link. Dalam media pembelajaran itu sudah berisi tentang absen, kemudian materi, kemudian juga penilaian. Ya, jadi kita merancang sebuah kegiatan pembelajaran hanya dalam satu link. Oke. Tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa bagian supaya tidak terlalu panjang. Ya, untuk sekarang bagian pertama adalah cara membuat formnya atau mempersiapkan formnya. Oke, sebelum Bapak Ibu membuat form atau membuat file yang berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempersiapkan identitas, kemudian mempersiapkan deskripsi pada form awal, kemudian juga mempersiapkan daftar kelas, kemudian materi yang akan diberikan baik berupa video yang nanti akan diberikan menggunakan link maupun materi yang berupa tulisan. Yang tulisan bisa menggunakan PowerPoint atau bisa menggunakan Word ya. Kemudian Bapak Ibu juga mempersiapkan pertanyaan yang menanyakan sikap. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan membuat form ya. Kita akan mempersiapkan untuk membuat form dan membuat form bagian pertama. Karena nanti ada beberapa bagian, minimal ada 3 bagian, yaitu satu bagian identitas, yang kedua adalah bagian materi, yang ketiga adalah bagian evaluasi nilai pengetahuan, untuk nilai pengetahuan, kemudian yang keempat adalah bagian penilaian sikap ya, atau afektif. Oke, untuk pertama kita membuat bagian pertama yaitu bagian identitas ya. Maka pertama silakan buka browser Google Form juga bisa. Nah, jika Bapak Ibu sudah login, maka Bapak Ibu tinggal klik icon aplikasi Google di sebelah kanan atas, kemudian klik Drive. Ya, klik Drive. Maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman Google Drive. Ya. Nah, jika Bapak Ibu belum login, maka tampilannya agak sedikit berbeda. Ya. Nah, jika Bapak Ibu belum login, maka tampilannya seperti ini. Ada tombol login di sini, ya. Silakan Bapak Ibu klik login. Kemudian pilih akun yang Bapak Ibu miliki untuk masuk ke dalam akun Google, ya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, maka Bapak Ibu sudah login ke Google. Langkah berikutnya sama, tinggal klik aplikasi Google, kemudian klik Drive. Nah, di halaman Drive ini silakan Bapak Ibu klik sebelah kiri atas ada tanda panah plus. Ya, ada tanda plus, klik baru, kemudian klik folder atau tambah folder. Silakan Bapak Ibu beri nama folder sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan ya. Misal pembelajaran online materi of and wishes misal ya. Kita klik buat. Oke. Jika sudah masuk ke jika sudah foldernya berhasil dibuat, silakan Bapak Ibu tambahin custom ya, supaya warna mudah dikenali warnanya. Kita ganti warna foldernya dari putih atau hitam menjadi warna lain ya, misal ungu ya. Ini gunanya apa? Supaya foldernya mudah dicari ya. Klik foldernya di Drive. Nah, maka kita masuk ke dalam folder yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu klik baru lagi. Nah, kemudian arahkan ke lainnya,
kemudian nanti muncul sebelah kanan ada Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman baru ya untuk membuat formulir baru. Kemudian Bapak Ibu silakan beri nama formnya sesuai dengan judul pembelajarannya ya. Kalau saya sudah saya siapkan namanya Online Teaching Material Hope and Wishes ya. Nah, ini adalah judul dari form kita atau materi kita. Kemudian jika ingin, kan di sini formulir tambah judul belum ada namanya, kita klik saja di sini. Nah, maka nama formulirnya akan sesuai dengan tulisan yang ada pada bagian satu ini ya. Langkah yang kedua, mengisi deskripsi formulir. Jadi silakan Bapak Ibu isi tentang deskripsi dari formulir ini ya. Isinya apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kapan akan ditutup, dan seterusnya. Saya menjelaskan bahwa melalui formulir ini kalian akan mendapatkan materi online. Silakan isi semua form dengan benar. Kemudian langkah-langkahnya adalah, nah ini sini ada 4 bagian ya. 1, mengisi identitas. 2, tonton atau baca materi yang ada pada form, dan buatlah resume. Resume ini nanti gunanya untuk menilai keterampilan ya. Kemudian yang bagian ketiga adalah mengerjakan evaluasi. Yang keempat, mengisikan penilaian sikap atau refleksi diri. Jadi nanti ada 4 bagian. Nah, yang pertama ini sesuai dengan nomor 1 adalah bagian identitas ya. Bagian identitas. Di bagian identitas ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada beberapa isian maksudnya ya. Yang pertama adalah nama. Kita tulis nih, karena pertanyaannya nama, maka jawabannya adalah menggunakan jawaban singkat ya, jawaban singkat. Kemudian jangan lupa tanda wajib diisi ini kita aktifkan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti tidak bisa melanjutkan ke form berikutnya sebelum mengisikan nama ya. Bagian yang kedua adalah nomor absen atau kelas juga boleh, kelas ya, sebagai bahasa Inggris kelas. Nah, silakan Bapak Ibu isi kelas yang diajar atau yang mau diberikan materi ini ya. Kalau saya ada kelas 9G ya, 9K, 9I, klik tambahkan opsi 9C, tambahkan opsi lagi 9K. Ini cara manual ya, diklik satu-satu dengan menambahkan opsi ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih cepat atau jika Bapak Ibu memiliki kelas yang jumlahnya banyak, maka Bapak Ibu bisa dengan menggunakan tulisan kelas yang sudah dituliskan sebelumnya pada dokumen Word. Jadi silakan dibuat daftar kelasnya dari misalnya 9A sampai 9K kalau memang Bapak Ibu mengajarnya pada seluruh kelas tersebut. Caranya, ketika sudah diketikkan di Word, kita copy ya, kemudian di halaman formnya pada pilihan opsi kita paste, Ctrl V. Nah, maka otomatis kelasnya akan tertulis di situ atau terpaste di situ. Jangan lupa klik wajib diisi. Kemudian untuk modelnya kita ganti, jangan pilihan ganda, kita ganti ke kotak drop down ya, ke drop down. Jadi nanti tidak akan terlihat panjang ke bawah, tapi ketika diklik maka tampilannya akan terlihat pilihannya ya. Jadi kalau kita preview drop down itu menunya seperti ini ya, gitu ya. Nah, kalau bentuknya pilihan ganda,
maka tampilannya akan terlihat semua. Jadi formnya akan lebih panjang. Jadi kita pakai drop down saja. Kemudian kita masih membutuhkan nomor absen. Ya, kita butuh isian nomor absen. Klik tanda plus di sini. Nah, maka akan muncul pertanyaan baru, absen number. Tulis. Nah, karena bentuknya number, maka di sini biasanya akan langsung muncul pilihan angka ya. Jadi harus dengan angka diisinya. Kita klik wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi validasi ya. Kita tulis I have fill all the identity correctly and I'm ready to online class. Jadi ini pernyataan bahwa saya sudah mengisi data dengan benar, kemudian saya siap mengikuti kelas online ya. Boleh kita tambahkan deskripsi supaya anak tidak bingung. Saya sudah mengisi identitas dengan benar dan saya siap untuk mengikuti kelas online bahasa Inggris tanda kurung centang bawah misalnya. Nah, di sini kita tuliskan yes, proceed to the next part. Nah, di sini pilihan gandanya kita rubah ya. Pilihan ganda kita rubah ke kotak centang. Nah, jadi nanti anak setelah mengisi semuanya dia akan mencentang pernyataan ini, baru kemudian dia mengklik kirim. Ini masih kirim tampilannya karena belum ada bagian yang kedua ya. Jangan lupa klik wajib diisi. Nah, ini bagian pertama yang berisi identitas sudah selesai. Perubahannya otomatis akan tersimpan pada drive ya. Jika kita buka di sini, maka buka folder yang tadi, maka sudah ada form yang kita buat tadi. Baik Bapak Ibu, itu bagian pertama merancang pembelajaran menggunakan satu link. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.